Assalamu Rasulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila tariqil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnati ila yaumil qiyamah rabbih amma ba'du. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita sudah mulai masuk ke sub 3 ya, sekilas tentang ilmu qiraat, ilmu rasm usmani, ilmu syakl atau dhabt, ilmu waqaf dan ibtida ya. Jadi kalau rasm usmani itu kaitannya nanti dengan qiraat. Karena salah satu fungsi dari rasm usmani adalah menampung bacaan-bacaan riwayat yang lain dalam ilmu qiraat. Ya, sehingga ilmu qiraat dengan rasm usmani ini erat kaitannya. Ya. Nah, sedangkan ilmu syakl atau ilmu dhabt itu nanti kaitannya dengan tajwid. Ya, kaitannya dengan tajwid. Jadi kalau kenapa dikasih tanda gini, kenapa tadi ya, ada mim kecil, ada segala macam, itu kaitannya dengan apa? Ilmu tajwid. Sedangkan ilmu waqaf dan ibtida itu kaitannya dengan tafsir. Ya, dengan makna-makna yang terkandung di dalam ayat Quran. Ya, di halaman 335 ini mukadimahnya. Nah, Pak Kiai, sebenarnya ini tambahan paling akhir ya. Sub 3 ini tambahan Pak Kiai paling akhir. Kenapa? Karena beliau melihat fenomena masyarakat kita ya sudah banyak yang melek dengan ilmu qiraat ya. Kemudian tertarik membahas rasm usmani. Kemudian banyak yang bertanya-tanya tentang ilmu syakl ya, termasuk waqaf dan ibtida. Maka kemudian Pak Kiai melampirkan di sini tentang 4 ilmu ini berdasarkan makalah beliau di saat beliau diminta untuk menyampaikan seminar internasional oleh Lajnah Pentasih Quran. Ya, jadi ini adalah makalah singkat dari beliau yang beliau presentasikan di Muktamar Al-Quran ya, tingkat internasional dengan tema Al-Mushaf Asy-Syarif wa Dauruhu fi Bina'i Al-Hadar Al-Islamiyah wal Insaniyah. Tanggal 216 Masehi, tanggal 1 September 2016. Ya, 2016 sudah berapa tahun yang lalu ya? Sekarang 2020 ya. 4 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih. Ya. Nah, beliau diminta untuk menerangkan 4 ilmu dalam waktu yang singkat. Wah, ya. Konon ya beliau menyampaikan sebenarnya makalah ini ya itu ada 400 halaman. Ya, 400 halaman. Jadi makalan saja ada 400 halaman, tapi beliau singkat-singkat, beliau ringkas-ringkas lagi menjadi berapa halaman ini? 335 sampai 407. Sekitar 65. Ya, 60 sampai 70 halaman. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah meskipun singkat, padat dan bermanfaat insyaallah taala. Baik. Boleh mungkin dibaca ya, dibaca di pendahuluan. Silakan Ustazah yang bisa mewakili untuk membaca bab pendahuluan, setelah itu kita akan terangkan tambahan-tambahan keterangan. Silakan. Halo, yang bisa berkesempatan untuk membaca halaman 336, monggo. Kalau nggak ada, saya lagi. Oke. Monggo Ustazah. Nah, sekilas tentang ilmu qiraat, ilmu rasm usmani, ilmu dhabt, dan ilmu waqaf ibtida. Pendahuluan, Al-Quran mengalami proses sejarah yang cukup unik
dalam upaya penulisan pembukuannya, termasuk perhatian tingkat akurasi pembacaan dan hafalan, serta mata rantai transmisi yang kuat dan akurat sejak dari mulut Nabi Muhammad SAW sampai generasi-generasi berikutnya. Umat Islam meyakini bahwa proses transmisi tersebut tanpa deviasi dan merupakan keunggulan yang khas pada Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab suci lain. Ya, ini penting ini ya. Jadi Quran ini satu-satunya ya sebuah warisan ribuan tahun yang lalu, kemudian terjaga semua originalitasnya ya. Jadi keasliannya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada sesuatu yang lebih asli ketimbang Quran. Ya, dari semenjak pertama kali turun dijaga terus sampai di zaman generasi kita. Ya, makanya kita cukup bangga ya sebagai umat Islam yang punya Quran ini. Nggak ada yang bisa seperti Quran ini. Ya, sampai titik, bukan dulu nggak ada titiknya ya, sampai harokatnya ya, cara baca harokatnya itu terjaga sampai hari ini. Ya, satu hurufnya terjaga sampai hari ini. Ya, kemarin saya dengan santri itu berkunjung ke prasasti apa kemarin santri? Jambu apa? Ya, batu tulis. Ya, itu sekitar berapa ratus tahun yang lalu? Ya, prasasti Jambu. Ya, di situ ada tulisan Sanskerta atau apa ya? Ya, yang konon katanya itu sangat berharga sekali. Ya, padahal ada yang jauh lebih berharga ya, yaitu Al-Qur'an. Ya, dan anehnya masyarakat internasional nggak melirik. Ya, apa namanya? Berbeda ya, seolah-olah peninggalan selain Islam jauh lebih berharga ketimbang peninggalan Islam ya. Oleh karena itu patut kita bangga dengan keaslian Quran ini dan kita harus berpartisipasi menjaga ya. Pak Kiai itu sering menyampaikan ya bahwa ngapain sih kita ngorek-ngorek ya, belajar Quran ya, belajar ilmunya Rasul Usmaninya apalagi ya. Kemudian kita rinci, kita gali kenapa begitu ya, aslinya dulu bagaimana. Ini dalam rangka apa? Berpartisipasi menjaga keaslian Al-Quran. Ya. Lanjut Ustaz, silakan. Mengingat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengenal alat-alat tulis seperti kertas, maka Al-Quran ditulis pada kepingan-kepingan tulang, pelepah kurma atau batu-batu tipis sesuai dengan peradaban masyarakat waktu itu. Ya, jadi dulu itu belum ditemukan kertas ya, kertas seperti hari ini ya, yang enak banget nulis enggak. Ya, dulu belum ada kertas di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya apa? Ya tulang, ya pelepah kurma, ya pohon, batu, ya apa saja ya dibuat untuk menulis. Ya, lanjut silakan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit diperintahkan untuk menjadi ketua pelaksana pengkodifikasian tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para kutab al-wahyi atau para penulis wahyu, di mana para ulama sepakat bahwa pentadwinan mushaf atau suhuf pada zaman Abu Bakar adalah mencakup sab'ah ahruf. Ya, jadi Quran itu sudah tuntas ya tugasnya Nabi kita Muhammad SAW. Pertama tugas menyampaikan 30 juz sudah. Nabi kita Muhammad SAW sudah menyampaikan seluruhnya. Ya, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Dan kita termasuk yang bersaksi ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Menyelesaikan transfer ilmu Quran 30 juz seluruhnya. Ya, tidak ada yang tertinggal. Bahkan
tidak hanya bunyinya, tidak hanya suaranya, Nabi kita Muhammad SAW pun sudah bertanggung jawab ya mengawal tulisan Qur'annya. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi Nabi SAW itu selalu ketika ada ayat turun, ya, ketika ada satu surat turun misalnya ya, ketika Jibril SAW membawa beberapa kalimat-kalimat Quran turun, itu beliau selalu mengajak penulis wahyu, ya, kutab al-wahyi ini untuk menulis di hadapan Nabi Muhammad SAW. Loh, Ustadz, bukannya Nabi kita itu ummi, nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Ada dua versi tentang tafsir al-ummi, ya, tentang kalimat ummi di sini maksudnya yang pertama Nabi SAW tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Quran. Ya, jadi ummi di sini maknanya apa? Makna pertama tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, tidak pernah. Ya, ini pendapat ya, pendapat para ulama yang ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi yang paling masyhur yang kita tahu ummi adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, kalau saya pribadi saya condong ke pendapat pertama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ala kulli hal Nabi SAW tetap mengawal penulisan Quran. Ya, beliau selalu memanggil orang terpercaya yang mengerti baca tulis bahasa. Ya, setiap belum menyampaikan ditulis. Setelah ditulis apa? Beliau bacain lagi. Ya, oh bacaannya begini-gini, benar. Yang ini kelebihan, yang ini kurang gini, yang ini setelah distorkan lagi, benar, itu bacaan. Ya, sehingga Nabi SAW sudah clear bacaannya, sudah clear tulisannya, ya, dan tulisan itu distorkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dibenarkan dan distempel ya kebenarannya, jret gitu sudah. Ya, nah, ketika masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, singkat cerita, banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran 30 juz syahid ya, artinya terbunuh di perang fi sabilillah. Maka kemudian Umar bin Al-Khattab meminta Abu Bakar ini harus segera nih ya, radhiyallahu anhum, untuk sahabat-sahabat ini bisa menyetorkan tulisan Quran. Ya, dikumpulkan. Ya, sempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menolak. Nggak pernah Nabi melakukan itu. Nabi itu cuma manggil penulis, suruh nulis, ya benar. Sahabat yang ini panggil, nulis, udah selesai ya. Udah gitu. Ya, belum pernah mengumpulkan. Setelah desakan luar biasa dari Umar bin Al-Khattab, akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu luluh hatinya dan mengatakan, ya kalau begitu perlu. Dibentuklah panitia Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ya, beliau umumkan, woi sekalian sahabat Nabi ya, kita banyak yang hafal Quran 30 juz, ya, semua tersimpan dalam benar kita, ya, tapi yang juga sekarang penting adalah mengumpulkan tulisannya. Maka siapa yang pernah menulis wahyu di samping Nabi Muhammad SAW, ya, kumpulkan, ya. Mana-mana PR-nya kumpulin, bahasa kita gitu ya. Nanti saya tunggu di kantor, nah, bahasa kita gitulah ya kurang lebih ya. Maka semua penulis wahyu kumpul, ya. Dan satu ayat Quran, ya, itu wajib mendatangkan 2 saksi. Ya, jadi ada yang nulis ini, kalau satu doang nggak diterima. Terus siapa lagi? Oh ini 2 saksinya benar diterima, ya. Kumpulin satu tulisan. Ini dari pelepah kurma, tulisannya gini-gini. Siapa yang nulis ini? Saksinya ini. Udah diterima ya. Jadi tulisan Quran itu wajib mendatangkan saksi minimal 2 orang. Ya. Dan semuanya ngumpulin. Walaupun Quran hafal 30 juz. Nah, singkat cerita, ada satu ayat Quran ya yang tidak ada yang bawa tulisannya. Ya. Sahabat sudah hafal 30 juz. Tapi nggak ada yang bawa tulisannya. Wah, Zaid bin Sabit ini radhiyallahu anhu ya panik. Wah, gimana ini? Hilang ini Quran ini. Padahal hafal, tapi apa? Tulisannya harus dihadirkan. Ya, lama ditunggu nggak muncul-muncul. Ya, diumumkan nggak ada juga. Wah, muncullah satu sahabat. Namanya PR. Ya, jadi PR ya. PR pagi ini adalah siapa sahabat Nabi yang mengumpulkan satu ayat ya Al-Qur'an ya, kemudian kenapa dia cuma seorang, kemudian diterima persaksiannya menjadi 2 orang. Ya. Halo Ustaz, PR nggih?
Iya, Ustaz. Ya, biar ilmunya hasil galian. Ya, ini luar biasa. Baik. Ya, clear ya. Lanjut, Ustaz, silakan. Ketika khilafah pemerintahan Islam dipimpin oleh Utsman bin Affan, terjadi kekacauan terhadap eksistensi bacaan Al-Quran. Dengan merujuk dan berpedoman pada suhuf Abu Bakar tersebut, Utsman bin Affan berkoordinasi dengan panitia penulisan Al-Quran, pimpinan Zaid bin Sabit. Panitia penulisan diperintahkan untuk menulis Al-Quran ke dalam beberapa mushaf yang populer dengan sebutan Masahif Utsmaniyah atau Al-Utsmaniyatul Masahif, di mana ejaan tulisannya populer disebut Rosem Utsmani atau Ar-Rosmul Utsmani. Oleh karena redaksi dan ejaan tulisan Masahif Utsmaniyah merujuk pada suhuf yang dikumpulkan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mushaf atau suhuf pada zaman Abu Bakar yang mencakup sab'ah ahruf merupakan kodifikasi tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para kutab al-wahyi. Berarti ejaan Rosem Utsmani adalah sesuai dengan ejaan tulisan yang dipakai para penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting ya difahami bahwa Nabi SAW itu ada di samping penulisan. Ya, para penulis wahyu itu punya kaidah sendiri. Ya, ketika dikumpulkan di masa Abu Bakar As-Siddiq itu dikumpulkannya berupa apa? Orisinil, ya, asli tulisan di batu, di berupa kurma. Jadi nggak langsung berupa kitab 30 juz begini ya. Enggak. Ya, tapi masih apa? Berupa pisahan-pisahan, ya, nggak seperti ini 30 juz enggak, tapi ada yang ditulang, ada ini dikumpulkan, tapi di situ mencakup 30 juz, ya. Nah, di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, ya, proyek ini nggak sampai ada perkembangan, ya, karena ekspansi masyarakat luar biasa, ya. Kemudian mushaf atau calon mushaf ini dititipkan di siapa? Hafsah radhiyallahu anha, ya, yaitu Ummul Mukminin, ibunda kaum beriman yang merupakan istri Nabi kita Muhammad SAW sekaligus putri dari siapa? Khalifah ketika itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, disimpan di beliau. Nah, ketika kemudian khalifah di masa Utsman bin Affan terjadi jihad besar-besaran di wilayah yang hari kemarin sempat terjadi konflik, yaitu apa? Azerbaijan melawan Armenia. Ya, di sana sahabat-sahabat dari Syam, ya, bergerak, ya, sahabat-sahabat dari kaum muslimin dari wilayah Irak, wilayah Palestina, Kufah, Basrah, ya, bergerak untuk membebaskan jihad fisabilillah di sana. Ya, ketika imamnya di sana sholat, ya, bacaannya lain, makmumnya protes. Wah, ini bacanya nggak benar ini, ya. Kami nerima Quran nggak kayak gini. Wah, akhirnya apa? Terjadilah hampir pertempuran antar sesama kaum muslimin gara-gara Quran. Nah, sahabat Hudzaifah al-Yaman, beliau kemudian pulang, ya, kembali ke Madinah, lapor kepada Khalifah Utsman bin Affan bahwasannya radhiyallahu anhu, ini kalau nggak dibereskan, ini bisa bubar ini umat. Ya, bahasa kita begitu ya. Ya, kemudian harus ada kebijakan. Ya, maka kemudian Utsman bin Affan, beliau tidak lagi fokus mengembangkan wilayah segala enggak. Ya, beliau berkomitmen fokus menyelesaikan proyek Quran. Ya, karena beliau berkeyakinan bahwasannya kalau wilayah bisa di waktu yang lain, ya, tapi kalau Quran ini peninggalan yang akan utuh sampai akhir zaman. Maka beliau dikritik nggak pernah ngurusin pemerintah, ya, banyak sekali korupsi, nepotisme di wilayah, ya. Beliau nggak bergeming, beliau fokus untuk beresin apa? Al-Quran. Maka beliau membentuk panitia dipimpin Zaid bin Sabit radhiyallahu, ya, beresin Quran, ya, mushaf Quran. Jadi mushaf hari ini, ya, semua ini pahalanya akan mengalir kepada siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, semua mushaf Quran pahalanya mengalir kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, maka beliau sahabat yang luar biasa, dan dikenallah kemudian rosem atau tulisan ejaan yang dipakai oleh para penulis wahyu di samping Nabi SAW dulu itu dikumpulin, kemudian disalin, ya, ke
mushaf atau lebih dekat ke kertas, ya. Kalau di mushafnya Utsman bin Affan itu dari kulit rusa. Beliau kaya raya, sahabat kaya raya luar biasa, ya. Salah satu yang paling terkenal adalah beliau punya mushaf dari kulit rusa. Ya, bahkan beliau itu ketika ada demo sampai menjadikan beliau terbunuh atau syahid, ya, fisabilillah, beliau itu sedang apa? Sedang meneliti Quran. Ya, sampai akhir hayatnya, ya, banyak yang demo di luar waktu itu, sahabat-sahabat menawarkan, ini para pendemo ini, ya, tinggal Anda bilang bereskan, itu semua pasukan bisa membereskan, tapi Utsman bin Affan enggak. Ya, jangan sampai terjadi Utsman bin Affan dikenal sebagai yang membunuh umatnya di tanah Madinah. Ya, maka kemudian beliau tetap, ya, membiarkan, ya, para pemrotes, di sana korupsi, di sana ini Utsman nggak adil segala macam, ya, biarkan saya tetap fokus dengan Quran. Makanya mushaf Al-Quran ini, ya, kerja kerasnya Utsman bin Affan sampai menjadikan beliau meneteskan darah di mushaf yang ketika itu beliau sedang meneliti hasil dari kerja keras timnya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya, makanya pengumpulan Quran sampai seperti ini sejarahnya berdarah-darah. Ya, ada darah khalifah yang tertumpah di mushaf yang waktu itu sedang diteliti oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Ini kok jadi sedih begini ya? Ya, jadi sampai mana tadi itu? Ya, maka kemudian, ya, mushaf ini dikenal dengan apa? Mushaf Utsmaniyah. Ya, mushaf di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, padahal bukan karangannya Utsman, bukan, tetapi yang berkebijakan mengumpulkan waktu itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, lanjut saudara, lanjut, silakan. Di dalam sejarah penulisan mushaf Al-Quran sejak zaman Khalifah Utsman, tabi'in hingga tabi'it tabi'in adalah memakai rosem Utsmani. Demikian pernyataan Az-Zarqani yang mengutip dari kitab Al-Burhan. Namun di dalam perjalanan selanjutnya tidak diketahui secara pasti mulai kapan bahwa sebagian besar mushaf Al-Quran, baik tulisan tangan atau yang diterbitkan dengan mesin cetak, baik Timur Tengah atau bukan, hingga dekade tahun 70-an pernah berlangsung lama tidak ditulis dengan rosem Utsmani. Nah, ini ya. Jadi dulu itu nggak ada mesin cetak, mesin fotokopi, enggak. Ya, mushaf Quran pasti hasil tulisan tangan. Ya, enggak ada yang hasil foto jepret gitu ya, enggak ada. Ya, atau di fotokopi atau dipakai mesin pencetak, enggak ada. Semuanya tulisan tangan, ya. Nah, karena enggak semua orang bisa menulis, ya, menyalin, ya, dengan cepat, ada yang hafal, terus dia menulis sendiri. Nah, maka semenjak itu muncul namanya imla'i, ya, rosem imla'i. Rosem hasil dari apa? Dari orang mendengarkan ucapannya ditulis secara tangan sesuai dengan bunyinya. Ya, maka ada studi khusus tentang perbedaan rosem Utsmani dengan rosem imla'i. Ya, baik. Lanjut, silakan. Fakta ini dapat dilihat pada manuskrip dan berbagai penerbitan Al-Quran sebelum tahun 1970-an, baik di Timur Tengah, Indonesia, ataupun dunia Islam lainnya. Bahkan Al-Hamad memberi contoh Al-Quran tulisan tangan oleh Ali bin Hilal atau Ibnu Al-Bawwab 391 Hijriah atau 1000 Masehi juga tidak menggunakan rosem Utsmani. Ya, jadi 1000 Masehi itu tidak menggunakan rosem Utsmani. Banyak Al-Quran, ya, menyebar di wilayah kaum muslimin, ada yang tidak menggunakan rosem Utsmani. Ya, ini fakta bahwa demikian adanya. Ya. Silakan, sudah lanjut. Baru pada dekade tahun 70-an hingga 80-an, dunia Islam mulai memperhatikan
kembali eksistensi Rosem Usmani ini di dalam berbagai penerbitan mushaf Al-Quran, termasuk juga memperhatikan eksistensi macam qiraat Al-Quran yang mutawatirah, baik Al-Qiraat As-Sabt atau qiraat 7 maupun Al-Qiraat Al-Asyr atau qiraat 10. Ya, jadi tahun 1000 ditemukan tuh ya mushaf Al-Quran bukan Rosem Usmani ya. Kemudian sampai sekian lama ya, sekitar tahun 1970 sampai 1980 mulai ada sadar, ini enggak Rosem Usmani ini. Ya, maka kemudian bergeraklah ya kaum muslimin ulama-ulama Quran mulai mencari bagaimana Rosem Usmani. Jadi Rosem Usmani ini sudah tidak ada kitab induknya. Ya. Udah enggak ada. Yang asli dari zaman Utsman sudah enggak ada. Ya. Terus rujukannya dari mana? Nah, untunglah para ulama dulu ya yang hidup di masa-masa awal membuat kaedah-kaedah. Ini kalau daerah sini nulisnya begini-begini ya. Daerah sini nulisnya begini-begini ya. Dicarilah guru-guru itu bersanad ya sampai kemudian muncullah ulama-ulama Rosem Quran ya atau ilmu Rosem Usmani. Jadi secara induk kitabnya sudah tidak ada ya, kitab Quran yang Rosem Usmani maksudnya ya. Tetapi secara kaedah ilmiah cara menuliskan itu ada diktat rambu-rambu penulisan Quran pakai Rosem Usmani. Ya, nanti kita lanjut. Silakan lanjut Sarah. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung dalam jumlah yang sempurna sebagaimana kitab-kitab suci umat terdahulu seperti Taurat, Injil, dan Zabur yang diturunkan dalam jumlah yang sempurna. Dan ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan bentuk tulisan seperti sekarang, melainkan melalui bacaan. Pada masa awal tahap penulisan Al-Quran, Al-Quran belum memiliki tanda baca, seperti baris di atas, di bawah, dan sebagainya. Bahkan, bukan saja tanda baca, bentuk titik pun belum ada. Hal itu karena memang pesan-pesan ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam bukan tulisan, melainkan bacaan. Dan disinilah kemudian Al-Quran didefinisikan sebagai bacaan, bukan tulisan. Ya. Al-Quran itu kata Al-Quran itu dari kata apa sih Ustazah? Qoro'a. Qoro'a artinya apa? Bacaan. Membaca. Qoro'a membaca ya. Yaqra'u isim fi'il mudhari'nya ya. Sedangkan Quran itu bacaan ya. Atau kalau dihilangkan hamzahnya Qurana ya, Quranu gitu, Quranun ya. Al-Quranu itu versi bacaannya Al-Imam Ibnu Katsir ya. Di situ ketambahan hamzah zaidah gitu ya. Ya, maka kemudian dibaca untuk versi kita Al-Qur'an. Sedangkan Imam Syafi'i tidak pernah membaca Al-Qur'an. Ya, bacanya Al-Qur'an maksudnya ya. Baik, lanjut Ustaz. Seiring perkembangan zaman, pergerakan umat Islam semakin luas di mana akhirnya banyak yang masuk Islam dari kalangan selain Arab atau Ajami, seperti Persia dan juga Badui. Sementara Al-Quran belum diberi tanda baca, sehingga orang-orang ajam banyak melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka Al-Quran mulai diberi tanda baca berupa titik atau nukot i'rob oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Jadi Pak Kiai dulu pernah cerita ke kami begini, ya. Dulu, kenapa ini pentingnya titik ya? Dulu ada seorang penguasa wilayah ya mengirim utusan ya, kemudian utusan ini diberikan surat ya bahasa Arab, tulisannya iqbalu ya, iqbalu, terimalah ya. Nah, sampai di tempat dibaca oleh penguasa setempat, ini bacanya uqtulu ya. Kalau iqbalu artinya apa Ustaz? Iqbalu diterima. Kalau uqtulu Perangilah. Bunuhlah. Ya, bunuhlah. Iya, akhirnya utusan ini dibunuh. Ya, kita coba analisa nih. Iqbalu dengan uqtulu, ya. Kelihatan layarnya?
Kita apa? Kelihatan nggak Ustaz? Kelihatan, Ustaz. Ini kalau dibaca Iqbalu, ya tanda bacanya gimana? Ini maaf. Hamzah. Hamzah di sini ya. Iqa titik Iqa ba Iqbalu gini ya. Nah, bisa nggak ditulis dengan uqatulu bacanya? Bisa. Nah, ini hitamnya sama nih. Merahnya merah. Bacanya uqatulu. Nah, kebaca uqtulu nih? Iya. Ya. Artinya apa? Tulisannya sama tapi bisa cara beda cara bacanya. Ya. Nah, maka kemudian pentingnya apa? Pentingnya titik. Waktu itu ya, pentingnya titik. Ya, akhirnya Khalifah memerintahkan seorang ulama Quran, Abul Aswad Ad-Duali, untuk membuat apa? Membuat titik-titik Quran. Ya, karena dulu membuat tulisan atau coretan atau titik di dalam mushaf itu hukumnya haram, Ustaz. Ya, Ustaz, nggak boleh Quran itu diapakan? Dicoret-coret, ya. Ini santri nih, kadang ada yang apa? Ada yang melingkari gitu kan, terus pinggirnya ditulisin. Aku rindu padamu. Waduh. Ya, nggak boleh ya. Jadi haram menulis sesuatu di mushaf yang tidak ada kaitannya dengan Quran. Ya, apalagi nulis catatan utang. Ah, ini haram. Ya, nggak boleh santri ya. Ya, apalagi diputer-puter, coret-coret. Ah, ini nggak boleh. Ya, penghormatan kepada Quran. Dulu bahkan titik aja nggak boleh. Ya, betul-betul gundul-gundul pacul. Nggak ada titik, nggak ada harokat. Ya. Nah, itu sempat beberapa tahun, Ustaz. Ya, sampai berapa lama nggak ada. Kemudian muncullah ya di antara ulama yang membolehkan adalah Abul Aswad Ad-Duali. Boleh, karena penting, nggak ada titiknya bisa bahaya orang baca. Akhirnya diberikan titik. Ya, dulu Abul Aswad Ad-Duali itu kalau fathah taruh titik di atas. Ya. Kalau dhammah taruh titik di depannya, di depan hurufnya. Ya, kalau kasroh titiknya di bawah. Jadi Quran itu penuh dengan apa? Titik-titik segala macam. Ya. Maka kemudian ada yang mengatakan ilmu dobat atau ilmu tajwid, ya. Salah satu peletak pondasinya adalah Abul Aswad Ad-Duali. Tapi belum bentuk yang hari ini, belum. Panjang ceritanya. Ya, baru titik-titik, berkembang setelah itu ada hamzah, ada garis, ada segala macam. Silakan lanjut, Ustaz. Berapa tahun kemudian? Beberapa tahun kemudian, di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu 265 sampai 682 Hijriah, atau 879 sampai 1283 Masehi, kesalahan membaca Al-Quran kembali terjadi. Di Irak, terutama perkembangan umat Islam, semakin bertambah kesalahan atau lahan dalam membaca yang cukup serius, yaitu kekeliruan penyebutan huruf seperti huruf ba dengan ta, dengan sa, karena ketiganya berbentuk sama. Jika tidak diberi tanda titik. Oleh karenanya, Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini bukan khalifah ya, tapi gubernurnya khalifah. Oleh karenanya, Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang merupakan gubernur Irak, dan kemudian ia memerintahkan kepada Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar melakukan penelitian lapangan, kemudian menghasilkan temuan. Pertama, memberikan titik yang menunjukkan identitas satu huruf atau nukot i'jam yang warnanya sama dengan warna mushaf dan berbeda dengan warna yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Duali. Kedua, pemberian titik tersebut tidak lebih dari 3. Ketiga, bentuk titik tersebut sama dengan titik Abul Aswad Ad-Duali. Oh, titiknya sama. Terus? Pembaca Al-Quran udah ganti. Ini ada yang ditanyakan, Ustaz, kira-kira? Siapa Imam Nasir bin Asim Al-Laitsi, Ustaz? Pernah dengar nggak? Beliau punya karya apa?
PR ya. Coba cari siapakah Imam Nasir bin Asim Al-Laitsi. Ya, beliau meninggalkan sejarah apa yang sangat penting buat kita. Ya, PR kedua nggih. Supaya lebih kenal. Lanjut saudara, monggo pembaca Quran. Pembaca Al-Quran tentunya akan menemukan kesulitan membaca satu surah atau ayat yang panjang dalam satu nafas. Sementara ia tidak diperbolehkan bernafas di tengah kata atau di antara dua kata ketika hendak mewasolkan keduanya. Untuk itu, ia memerlukan wakaf untuk menarik nafas dan beristirahat, kemudian melanjutkan bacaannya atau iktidak dengan tetap menjaga keutuhan makna ayat yang dibacanya. Oleh karena itu, ini ya, jadi setelah urusan titik selesai, ya kemudian lanjut urusan apa? Urusan wakaf dan ibtidak. Ya, lanjut saudara. Oleh karena itu, wakaf dan ibtidak merupakan bagian penting yang harus diketahui dan diperhatikan oleh pembaca Al-Quran sebagai implementasi dari tadabbur yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Shad ayat 29. Pada mulanya, wakaf dan ibtidak dipelajari secara lisan. Kemudian, pada masa kodifikasi, berkembang menjadi karya tulis yang umumnya ditulis oleh para ulama ahli qiraat dan ahli nahwu. Menurut Ibnu Al-Jazari, wafat tahun 833 Hijriah atau 1429 Masehi. Orang yang pertama kali menulis tentang wakaf dan ibtidak adalah Syaibah Ibnu Nassoh Al-Madani Al-Kufi. Wafat tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi dengan judul Al-Wuquf. Ya, ini sekilas Rasim Utsmani, kemudian ilmu dobat diawali oleh Abu As'ad Duali, kemudian ilmu wakaf dan tidak oleh Al-Imam Syaibah Ibnu Nassoh Al-Madani Al-Kufi. Nah, rinciannya agak lebih rinci sedikit ya, di bab berikutnya ilmu qiraat dan seterusnya. Sebelumnya ada pertanyaan, monggo. Tadi yang di masa Hajjaj bin Yusuf itu, berarti dia titik-titik pada huruf seperti ba taksa itu ya? Iya, sudah. Oh, kalau yang sebelumnya itu harokat ya? Titik dulu, harokat tapi bentuknya titik, Ustaz. Nah, Ustaz. Tapi maksudnya harokat gitu? Ya, maksudnya harokat tapi kodenya berupa tapi titik. Bentuknya titik. Jadi gini, kalau dia dibaca marfu kan artinya dia sebagai yang berjabatan rofa kan, maka diberikan tanda titik atas. Ini rofa, bukan semua hurufnya ya, tapi biasanya ujung-ujungnya. Ya rofa di sini majrur, di sini mansub ya, begitu. Baru kemudian disempurnakan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini gubernur yang kejamnya luar biasa, tapi punya jasa di Quran. Ya, jadi kalau para ulama itu menghukumi beliau itu sebenarnya orang Quran, ya, tapi dosanya berlumuran darahnya itu banyak. Ya, ini makanya hati-hati ya, orang Quran tapi punya banyak masalah.
ini ngikutin siapa? Hajat bin Yusuf. Hajat bin Yusuf As-Saqafi ya. Kapan-kapan boleh diceritakan tentang sejarah beliau ya. Sampai-sampai beliau ini satu-satunya gubernur yang berani menghancurkan Ka'bah. Jadi terjadi pertempuran di Mekah ya. Sampai Ka'bahnya itu ada beberapa bagian yang kena lontaran manjanik ya. Gara-gara Yusuf ini Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, tapi jasanya ke Quran juga nggak kalah penting ya. Wallahu a'lam. Kalau nggak salah itu Ustadz Afan, Al-Hajjaj itu yang membagi mushaf menjadi 30 juz bukan? Nggih, termasuk beliau. Ya, jasa-jasa beliau adalah membagi 30 juz, itu adalah Al-Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Ya, ada ruku-rukunya ya. Itu konon katanya beliau. Ustaz mau tanya boleh Ustaz? Monggo. Itu yang ada kalimat tentang Taurat, Injil dan Zabur yang diturunkan dalam jumlah sempurna, maksudnya gimana ya Ustaz? Ya, kalau dulu Ustaz, kitab-kitab sebelumnya itu kayak lembarannya turun dari langit. Zed. Ya, makanya suhuf Musa, suhuf Ibrahim ya, 10 perintah dari langit. Ya, terus ada tulisannya langsung betul ya. Jadi kayak sampai Bani Israil itu menjadikan suhuf itu sebagai jimat. Ya, karena itu betul-betul datang dari langit gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Hanya Quran yang datangnya itu apa? Jibril alaihissalam ngomong gitu ya. Injil juga begitu Ustaz? Demikian ya. Pokoknya semua kalamullah sebelumnya itu betul-betul turunnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk suhuf. Ya. Ya, makanya di situ surah Al-Furqan ya pakai mengumpulkan waqala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Ya, maksudnya apa? Pengen supaya kenapa sih nggak mirip kitab-kitab yang lain langsung dari langit jeng gitu kan? 30 juz gitu kan? Enggak. Ya, Allah katakan di sini kadzalika nutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Ya, supaya apa? Supaya Nabi SAW itu teguh di dalam menghujamkan Quran dalam dada dan bisa membaca dengan bacaan tartil yang setartil-tartilnya. Ustaz, berarti dulu itu yang waktu suhuf itu udah ada kertasnya, Ustaz? Dulu bisa berupa lembaran apa gitu, Ustaz? Kulit mungkin. Ya, kulit apa gitu. Makanya mereka menjadikannya jimat. Ya, jadi pernah dengar tabut? Oh iya Ustaz, tabut. Nah, itu ada kotak ya. Kotak tabut itu isinya apa? Isinya mushaf. Apa? Lembaran itu. Ya, lembaran, terus sebagian ada mengatakan peninggalan Nabi Musa, ada tongkatnya, ada sandalnya, terus ada apa namanya? Mana salwanya apa? Mana ya, kalau salwa kan burung ya. Ada kayak gitu ya. Dan kalau itu ada, itu jadi tanda kemenangan Bani Israel. Kalau itu hilang, kalau perang kalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Saudara? Lanjut ya. Ustadz, Monggo. kalau misalkan Al-Quran, kalau misalkan ditandain kalau salah pakai pensil set gitu, boleh nggak Ustadz? Kalau salah gitu, kalau nyimak gitu salah set, ditandain sedikit gitu pakai pensil bawahnya. Oke. Nah, kalau saya pribadi, saya saya termasuk yang tidak menyukai. Bukan toriko saya ketika salah kemudian dicoret-coret. Wah, habis coretannya. Ya, tapi kalau ada yang pengen memberikan catatan ya, oh di sini salah, di ini apa ya, dengan tetap menggunakan adab, ya silahkan ya. Itu pilihan sikap kita adab terhadap Quran seperti apa. Ustadz, kalau lagi belajar kan ada yang Al-Quran dengan terjemahannya. Jadi Iya. boleh dicoret-coret di situ nggak Ustadz? Tadi saya kaidahnya
Kalau ada kaitannya dengan Quran, maka diperbolehkan. Ya. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan Quran, mutlak haram. Ya. Jadi khilaf. Kalau masih coret-coretan dalam rangka ngasih tanda, ya, ngasih keterangan, ini khilaf para ulama. Ada yang enggak, ya, misalnya sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lain itu nggak boleh ada noda gitu ya. Ya, tapi ketika zaman kemudian beralih, ya, termasuk Al-Imam Nasir bin Asim Al-Laitsi, ya, beliau yang membolehkan. Ya udah boleh, ini penting, ini dibutuhkan, ya. Karena titik aja boleh, ya, harokat-harokat boleh, maka semua yang terkait dengan Quran hukumnya boleh. Nah, jadi perkembangannya mengikuti zaman. Ya. Demikian ulama besar. Baik, ada lagi, Ustaz? Misalnya Ustaz Yani yang berat-berat pertanyaannya. Itu Ustaz, soalnya kan kalau Al-Quran yang tidak ada artinya, maksudnya itu saya tidak berani mencoret. Tapi ketika saya belajar, lalu saya mencoret-coretnya itu di samping tulisan yang ada terjemahannya itu Ustaz, Al-Qurannya gitu. Itu bedanya antara Al-Quran yang tidak ada artinya dengan arti bahasa Indonesia gitu ya, dengan Al-Quran benar-benar mushaf Madinah gitu yang saya punya. Itu saya nggak berani coret-coret yang Madinah itu Ustaz. Tapi kalau Al-Quran yang Indonesia ada terjemahannya, nah itu saya buat belajar, saya coret-coret tuh Ustaz. Apakah haram Ustaz? Tapi niatnya kan untuk belajar. Untuk belajar perbedaan qiraat atau apa gitu kan. Betul, ya. Kalau yang di samping Ustaz, bukan hanya dicoret, pakai stabilo. Al-Quran kan ada yang begini, Ustaz, ada yang apa? Nah, gini-gini ya. Ya tadi boleh memberikan catatan, tapi kaitannya dengan Quran boleh ya. Tapi kalau misalnya Qurannya berupa begini, ya, berupa begini misalnya ya, ada di sini ya. Memang space ini kadang disediakan untuk apa? Untuk catatan misalnya kan, untuk ini nih. Silakan, enggak apa-apa. Ya. Ini aja sudah membuktikan bahwasanya Quran itu isinya ternyata bukan cuma Quran saja, tapi apa ini? Ini juga coretan, tapi coretan apa? Coretan terkait dengan Quran, gitu kan? Ini juga sebenarnya kan coretan, ini bukan Quran ini, ya, coretan terkait dengan Quran di sini, ya. Makanya kemudian jangankan di samping sini, di dalamnya aja ada coretan mana? Itu fathah kasroh dhammah boleh. Oke. Demikian ulama besar. Terima kasih Ustaz. Udah agak lebih lanjut. Ada yang mau baca? Saya aja. Alhamdulillah. Silakan. Ya, ilmu qiraat. Pengertian qiraat. Menurut Abu Syamah Ad-Dimashqi, wafat 665 Hijriah atau 266 Masehi adalah, saya langsung bahasa Indonesia aja ya. Qiraat adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tata cara melafazkan beberapa kosakata Al-Quran dan perbedaan pelafasannya dengan menisbatkan pada orang yang meriwayatkan. Ya, jadi ada berapa unsur di sini? Ada kosakata Al-Quran, ya, ada yang berbeda, sekaligus disandarkan kepada periwayatnya. Ya, imam siapa yang meriwayatkan begini, ya? Dan penyandaran ini bukan berarti beliau pengarangnya, bukan ya, tetapi beliau sebagai orang terpilih yang dikumpulkan oleh nanti Al-Imam Ibnu Mujahid dan juga Ibnu Jazari, bahwa beliaulah yang dipilih umat ya untuk mengantarkan riwayat yang seperti ini. Lanjut, Saudara. 2. Persyaratan qiraat yang diterima. Kajian ilmu yang berkaitan dengan sistem periwayatan bisa dipastikan melibatkan banyak orang di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan dari sejumlah orang yang ikut berkecimpung dalam kajian tersebut ada yang tidak memiliki kualitas keilmuan yang baik. Karena problem inilah akhirnya para ulama merumuskan beberapa kualifikasi orisinilitas ragam qiraat sebagai standarisasi keabsahan sebuah periwayatan suatu qiraat. Ya, jadi perawi Quran dari dulu juga ada yang bisa terpercaya, oh ini enggak gitu kan. Itu ada ya, maka kemudian yang kuat, oh dipilihlah orang yang paling kuat hafalannya, paling kuat keilmuannya ya, paling ikhlas, paling sungguh-sungguh ya, totalitas dalam Quran.
dipilihlah nama-nama yang kemudian kita kenal dengan qiraat maupun riwayat. Lanjut, Ustaz. Menurut Ibnu Mujahid, ada 3 batasan yang dijadikan sebagai tolak ukur keabsahan sebuah qiraat. Pertama, sanad yang sahih. Kedua, sesuai dengan Rasom Utsmani. Ketiga, sesuai dengan tata bahasa Arab. Dengan catatan, walaupun hanya sesuai dengan salah satu bahasa dari suku bangsa Arab. Ya, jadi ada nanti rukun qiraat sahihah, ya. Ada 3 fondasi qiraat itu bisa diterima. Pertama mutawatir, ya, berarti terkait dengan sanad yang sahih. Ya, kalau mutawatir sudah pasti sahih, ya. Kemudian sesuai Rasul Utsmani, ya, yaitu ejaan mushaf Utsmani tadi. Yang ketiga sesuai tata baca bahasa Arab, tata bahasa Arab, ya, baik beberapa suku ataupun salah satu dari suku, ya. Sebenarnya, Saudara, yang paling pokok dari semua ini adalah mutawatir. Ya. Jadi kalau ada bacaan mutawatir, pasti sesuai dengan Rasul, pasti sesuai bahasa Arab. Sanadnya sahih gitu ya, Ustaz. Iya, sanadnya kalau sahih itu bisa ahad, bisa mutawatir, Saudara. Ahad itu di level tertentu bisa jadi cuma 3 orang atau 2, cuma 1, ya. Nah, nanti riwayatnya termasuk bisa menjurus ke syadzah. Ya, riwayatnya masih syadz. Kenapa? Karena nggak mutawatir. Nah, nanti ini di bawahnya ada. Ya, sehingga sebenarnya inti dari Quran itu kalau mutawatir selesai urusan. Ya, karena nggak ada mutawatir yang nggak sesuai dengan Rasul, nggak sesuai bahasa Arab, nggak ada. Lanjut nomor 3. Silakan. Nomor 3, kualifikasi orisinilitas qiraat. Tinjauan dari segi sanad, menurut Imam As-Suyuti yang menukil dari pendapat Ibnu Al-Jazari mengklasifikasikan qiraat ke dalam 6 tingkatan, yaitu mutawatir, masyhur, ahad, syad, maudu, dan mudraj. Mudraj. Baca artinya, Ustaz. Ya, ahad itu cuman 1, 2, ya. Bukan 1, ya, akad tetapi di bawah dari masyhur. Okay. Kalau syad ini dia diragukan apakah dia Quran atau tafsirnya, ya, dan dia tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya, kalau maudhu jelas nggak diterima, ya. Mudraj ini juga dianggap bukan dari Quran, ya, nggak sah kalau Quran, ya. Kemungkinan adalah contoh. Ini contoh di mudraj saja, sudah. Coba dibaca mudraj. Mudraj adalah qiraah atau bacaan yang disisipkan ke dalam ayat Al-Quran sebagai tambahan yang biasanya dipakai untuk memperjelas makna dan penafsiran. Dan tentunya qiraah yang demikian tidak dapat dianggap sebagai bacaan yang sah, seperti bacaan Sa'ad bin Waqqas, walahu akhun au ukhtun min ummin. Ya, min umminnya itu, ya, yang dimaksud. Contoh yang lain? Contoh yang lain, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj. Ya, fi mawasimil hajj ini tambahan. Ya. Begitu juga dengan riwayat yang syad misalnya. Fal yauma nunajjika diganti nunahika. Titiknya tidak ada. Ya, ini bacaan yang syad. Lanjut, sudah. Qiraat lanjut yang A. Adapun maksud qiraat 7, qiraat 10, dan qiraat 14 adalah sebagai berikut. A. Al-qiraat as-sabt. Qiraat sabat, ya, adalah qiraat yang diriwayatkan oleh 7 imam qiraat, yaitu Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Abu Amir, Asim, Ibnu Amir, setelah Abu Amr, Ibnu Amir. Oh ya, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Oke. Ini supaya mudah, saya jelaskan petanya, ya. Untuk menghafalkannya itu, kalau nggak pakai peta, kadang lama. Lanjut, Ustaz. B. Al-Qiraat Al-Ashr, atau qiraat adalah qiraat sab'ah yang dilengkapi dengan 3 imam qiraat, yaitu qiraat Yaqub, qiraat Khalaf, dan qiraat Yazid bin Qoko atau Abu Zafar.
Abu Ja'far. Ya. Abu Ja'far, ya. Nggih. Nah, saya akan jelaskan petanya ya. Ini mudah-mudahan petanya saya gambarnya benar ya. Set. Ya, ini di sini Mekah nih. Ya, Mekah. Di sini Madinah. Ini enggak persis, enggak apa-apa ya. Kemudian naik ke atas ada Kufah. Kufah ya. Dekatnya Kufah ada Basra. Ya, kemudian Syam. Atasnya lagi Syam itu Palestina dan seterusnya ya. Nah, Kufah, Basra itu dekat-dekat Irak ya. Nah, kalau Imam Nafi ada di mana? Di Madinah. Madinah. Kemudian Ibnu Katsir ada di Mekah. Ya, di Mekah ya. Bacaan Ibnu Katsir ada di Mekah. Kemudian qiraat Abu Amr ada di mana? Basra. Di Basra. Makanya disebut dengan Abu Amr al-Basri. Nah, kemudian setelah itu siapa sudah? Ibnu Amir. Amir. Ada di mana? Kufah. Ada di Damaskus. Ya, Damaskus. Di sini ada Ibnu Amir. Ya, kemudian Kufah ada 3 saudara. Ya, khusus Kufah ada 3. Siapa saja? Asim, Hamzah, Kisai. Al-Kisai. Ya. Ini ngapalinnya biar enak, ya. 1, mana saudara? Yakub. Nanti itu di Madinah nanti ya. Oh, iya. Ini 7 dulu ya. 7 Oh, iya, dulu. iya. Madinah Imam Nafi, Mekah Imam Ibnu Katsir. Ibnu ya, Katsir. terus Ibnu setelah itu Katsir. Abu Amr. Abu Amr ada di Basra. Oh, terus Ibnu Amir. Ibnu Amir ada di Damaskus. Terus Asim. Hamzah. ya 5, 6, 7. Ini semuanya ada di Kufah. Disebut dengan Kufiyun. Ya, kurang lebih gitu saudara. Ini cara menghafal berdasarkan kota-kotanya biar kita gampang. Ya, Imam Nafi ya bayangin kotanya. Kemudian Imam Ibnu Katsir bayangin kotanya ya. Kemudian Imam Abu Amr bayangin kotanya ya. Kemudian Imam Ibnu Amir bayangin kotanya. Kemudian Kufiyun 3 orang. Clear nggak? Insyaallah. Iya. Saya dulu ngapalin susah saudara. Iya, susah. Akhir apa gitu di mana gitu kan. Setelah pakai peta, walah lah gitu doang. Lanjut saudara. C. Al-Qiraat al-ab. Tadi yang ini enggak ya, Ustadz? Yang 3 tambahan. Enggak usah pakai peta ya. Yakub. Ya. Itu tambahan ya. Jadi setelah Al-Imam Syatibi mengumpulkan satu jalur kuat ya, Syatibiyah dengan mengumpulkan 7 macam bacaan. Ya, kemudian oleh Imam Ibnu Jazari dilengkapi. Oh, ada yang belum masuk di sini. Apa itu? Siapa namanya? Imam Yakub ya, Al-Hadrami, tapi beliau adalah gurunya Imam Nafi. Ya. Kemudian qiraat Khalaf itu nanti periwayatnya Imam siapa? Khalaf itu Khalaf dengan Khalaf. Hamzah. Ya, pokoknya itulah ya, cari nanti lebih detailnya ya. Muridnya ya, kemudian Abu Ja'far. Ya, dia dari Hadramaut ya, tapi belajar melalang buana, punya qiraat pelengkap dari 7 menjadi 10. Ya, 3 ini nanti kapan-kapan dirinci lagi ya. Jadi 7 dulu dihafalkan ya. 10 nanti setelah 7-nya hafal baru nanti 10.
Itu Ustaz ya. Lanjut. Setelah 10 ini yang mutawatir semuanya. Ya, tidak ada khilaf para ulama. Sempat ada khilaf di masa Imam Nawawi, makanya nanti ada Ustadz misalnya menyampaikan yang bisa diterima adalah 7, itu memang pernah, tetapi setelah diteliti lagi 10 sebagai pelengkap. Nah, silakan dibaca di bawah saja. C, silakan. C. Al-Qiraat al-arba'un asyar. Qiraat 14 adalah qiraat asyarah ditambah qiraat 4 imam qiraat, yakni qiraat Hasan Basri, qiraat Ibnu Muhaisin, qiraat Yahya al-Yazidi, dan qiraat Asy-Syanabuz. Imam Muhammad Abu Al-Fadil Ibrahim secara jujur mengatakan, qiraat 7 adalah qiraat mutawatirah yang disepakati oleh jumhur. Sedangkan qiraat 10, sebagian ulama menyatakan bahwa qiraat 3 imam, yaitu Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf, tidak sampai mutawatirah. Akan tetapi menurut jumhur ulama, qiraat mereka mutawatirah. Bahkan menurut Syekh Abdul Al-Fattah Al-Qadi yang menukil pendapat Ibnul Jazari di dalam kitab Munzid Al-Mukri'in menyatakan, dewasa ini qiraat mutawatirah selain qiraat 10 tidak akan dapat ditemukan. Namun, apabila pada masa periode awal Islam, tentu masih mungkin didapatkan. Adapun qiraat 14 masih menurut Ibnul Jazari sebagai syadz. Artinya qiraat 4 Imam Hasan Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya al-Yazidi, dan Asy-Syanabuz tidak dapat diakui sebagai bacaan Al-Quran yang sah sebab memiliki nilai sanad yang syadz. Ya. Jadi syadz itu ada yang ahad, ada yang cuman masyhur saja ya. Dan para ulama sepakat yang 14 ini bukan bagian dari Al-Quran ya, walaupun diaku-aku ya oleh periwayatnya ini bagian ya, tetapi disepakati oleh jumhur ulama hari ini bahwa riwayat yang syadzah ini tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya, jadi kalau kita jadi imam, harus paling mentok riwayat 10 saja. Ya, qiraat 10, riwayatnya nanti ada 20. Nah, ada pertanyaan sudah sebelum lanjut? Ini kaitannya dulu pernah Ustadz ajarin ya, tidak boleh mencampur-campurkan itu bacaan ya Ustadz. Yang tentang itu torik Ustadz, itu lebih dalam lagi. Ini masih umum banget. Oh. Yeah. Ustadz, dari 10 ini berarti yang pertama nomor 1 yang paling ini ya. Paling sahih atau paling apa? Ayo curiga ini. Saya dulu juga begitu ya. Kira-kira ini ya. Ini yang dekat dengan lahjahnya Nabi yang mana? Kan Nabi itu orang Quraisy, ya kan? Nah, orang Quraisy itu berarti kan lahjahnya tertentu, ya kan? Berarti riwayat siapa nih yang paling kuat, Roji? Kata Pak Kiai, enggak boleh begitu, ya. Itu nanti apa? Beriman dengan Quran itu sebagian, terus sebagian lagi disepelekan. Enggak, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan mentang-mentang asal belajar qiraat ini paling sahih. Kenapa? Ini riwayat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu orang Mekah, asli Mekah. Ya, bacaan orang Mekah tuh kayak gini, ya. Kemudian yang lain tuh cabang aja, enggak begitu. Baik, ada lagi Ustaz? Sebab pertanyaan Ustaz yang ini berat-berat ya, saya jadi harus menjawab duluan biar enggak bertanya yang berat. Masa sih Ustaz ngeledekin saya ya? Saya enggak, biar muncul kreativitas, boleh ya, silakan. Saya ada satu pertanyaan Ustadz, tapi enggak, bukannya ini. Nanti aja deh. Ya, silakan. Nomor 4 langsung baca aja ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan dari yang lain, boleh nomor pertumbuhannya. Pertumbuhan ragam qiraat. Hadis-hadis tentang sab'ah ahruf telah menjelaskan bahwa qiraat atau ragam bacaan Al-Quran yang diterima Nabi SAW meliputi 7 huruf atau sab'ah ahruf. Tentunya para sahabat menerima seluruh jenis qiraat tersebut dari Nabi SAW. Hanya saja
Sebagian sahabat menerima dan membaca satu model saja dan yang lain membaca dengan model yang lain. Tegasnya, jenis qiraat yang diajarkan kepada para sahabat boleh jadi tidak sama. Artinya, qiraat yang diajarkan Nabi kepada sebagian sahabat berbeda dengan qiraat yang diajarkan kepada sebagian sahabat yang lain. Hal ini terbukti ketika terjadi perselisihan menyangkut model bacaan antara Umar bin Al-Khattab wafat 23 Hijriah atau 643 Masehi dan Hisham Ibnu Hakim sebagaimana penjelasan hadis. Dengan kata lain, bacaan Al-Quran pada periode ini berada dalam bimbingan malaikat Jibril dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam saat itu. Adapun pertumbuhan dan perkembangan qiraat dapat dilihat pada fase-fase sebagai berikut. Ya, jadi awal mula ilmu qiraat itu ya di zaman Umar bin Al-Khattab masih hidup ya bersama dengan Nabi SAW. Umar dapati bacaan, loh kok yang saya terima dari Nabi begini, ini bacaan dengan ayat yang sama kok lain. Ya akhirnya Hisham bin Hakim ini dipeteng ya. Woi, kamu bahaya ya ngarang-ngarang Quran, saya nggak begitu baca dari Nabi. Ya, ayo tanggung jawab. Saya seret nih, saya penggal Anda ini kalau sampai enggak ngarang-ngarang Quran ya. Loh, saya juga namanya gitu. Enggak, sini sih. Ini zaman dulu ya. Umar bin Al-Khattab itu sampai marah hampir membunuh siapa? Hisham bin Hakim. Sampai di depan Nabi, ya Rasul. Ya, ini ada orang ngarang-ngarang Quran. Ya, enggak sesuai dengan yang saya dengar dari Anda. Ya, coba mana bacaan Hisham bin Hakim. Gini, oh, begitu bacanya. Lah, Umar bagaimana? Gini, ya begitu juga boleh. Oh, gitu. Jadi ternyata apa? Walah, ternyata ada beberapa ragam bacaan. Jadi semenjak sahabat Nabi itu juga sudah beragam dalam mengajarkan. Nabi mengajarkan sahabat ini dari mana? Oh, dari daerah sini cocoknya ini. Dari daerah mana? Oh, sini lahjanya begini ya. Jadi Nabi itu sudah hafal qiraah asroh. Ya, asroh kubro semua hafal. Cocoknya orang ini pakai apa? Nabi itu sudah punya apa? Punya strategi. Ya, baik. Lanjut silakan sudah. A. Fase periwayatan. Menurut Az-Zahabi di dalam kitabnya Tabaqat Al-Qura bahwa sahabat yang masyhur sebagai guru dan ahli qiraat Al-Quran berjumlah 7 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, wafat 30 Hijriah, Zaid bin Sabit, wafat 45 Hijriah, Abdullah bin Mas'ud, wafat 32 Hijriah, Abu Darda, wafat 32 Hijriah, dan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka, para sahabat di atas merupakan mata rantai pertama periwayatan qiraat Al-Quran. Tahap periwayatan qiraat Al-Quran sejak diutusnya Rasulullah sampai tahun 60 Hijriah dilakukan secara lisan atau talaki dan ditulis pada lembaran-lembaran yang berserakan. Nah, ya jadi sahabat Nabi ngumpulkannya itu lembaran-lembaran yang berserak-serakan, bukan langsung Quran. Nggak ada zaman Nabi itu orang megang Quran 30 juz bikin tidak ada, saudara. Ya, kalau orang bawa Quran itu bisa jadi pakai unta. Kenapa? Di situ ada tulang, ada batu, ada segala macam. Ya, jadi sahabat yang menyimpan, misalnya sahabiah ya, Ummahatul Mukminin ya, Hafsah radhiyallahu anha itu juga nyimpannya nggak 30 juz gini ya, nyimpannya satu gudang. Ini gudang Quran gitu kan ya. Baik, lanjut Ustaz. B. Fase kemunculan ahli qiraat. Generasi tabi'in yang dapat dijadikan sebagai narasumber qiraat Al-Quran di kawasan Madinah setelah belajar qiraat dari generasi sahabat adalah Sa'id bin Al-Musayyab, wafat 93 Hijriah, dan lain-lain. Di kawasan Makkah tercatat nama para qori generasi tabi'in seperti Ubaid ibnu Umair dan lain-lain. Di kawasan Kufah tercatat nama Al-Qamah ibnu Qais al-Nakhai, wafat 62 Hijriah, dan lain-lain. Di kawasan Basrah diantaranya adalah Abu Aliyah, Abu Roza, wafat 105 Hijriah, dan lain-lain. Sedangkan yang berada di kawasan Damaskus adalah Al-Mughirah ibnu Abi Syihab al-Makhzumi, wafat 91 Hijriah, dan Khalifah ibnu Sa'ad. Fase ini berkisar antara akhir abad pertama dan permulaan abad kedua Hijriah. Ya, jadi abad pertama Hijriah itu kan dari mulai Nabi Sallam hijrah, ya kan?
sampai 100 tahun pertama ya itu masih sahabat tabi'in. Ya, generasi tabi'in, dan itu menyebar di mana? Ya, di Mekah, di Medina ada sendiri, di Mekah ada sendiri, Kufah, Basra, Damaskus ya. Makanya kemudian mushaf yang dikirim oleh Utsman bin Affan itu setiap wilayah bisa jadi berbeda, Ustaz. Ya. Jadi wilayah sini dikasih Quran model begini, bacaannya begini, nanti bisa jadi beda dengan kota yang lain. Jadi 7 atau ada yang mengatakan 4, kemudian jadi 6, ada yang jadi 8. Itu semuanya itu bukan semua sama, tidak. Tapi ditulis khusus memang untuk wilayah kota tertentu. Ya. Baik, lanjut Ustaz Aslan. Selanjutnya, banyak para pelajar yang sengaja datang untuk berguru kepada para syekh qiraat tersebut. Karena keseriusan dan jeripaya yang luar biasa, tidak heran jika pada akhirnya mereka menjadi para imam yang sangat masyhur. Di antara imam qiraat yang akhirnya terkenal di kawasan-kawasan tersebut adalah sebagai berikut. Di Madinah terdapat Abu Ja'far Yazid ibnu Al-Qo'qo' ya, wafat 130 Hijriah, dan Nafi ibnu Abdul Ar-Rahman ibnu Nu'aim. Ya, ini ya tadi yang saya sebutkan tadi ya. Di Madinah itu ada Imam Nafi, itu qiraat 7 ya, nomor 1-nya. Terus yang 10 ada Abu Ja'far. Ya, itu juga di pelengkap yang 3 tadi ya. Pelengkap 10 dari yang 3. Itu ada Imam Nafi dan Imam Abu Ja'far. Lanjut Ustaz, Mekah. Di Mekah terdapat Abdullah ibnu Katsir 120 Hijriah. Terus di Kufah ada imam yang bernama Asim ibnu Abi al-Nazud, wafat 128 Hijriah. Dan Al-Kisai, wafat 189 Hijriah. Dari Basrah terdapat Abu Umar Zabban ibnu al-A'la, wafatnya 154 Hijriah. Asim al-Jahdari dan Yakub al-Hadrami, sedangkan di Damaskus ada Abdullah bin Ibnu Amir, wafat 118 Hijriah, dan Shuraih ibnu Yazid al-Hadrami, wafat 23 Hijriah. Nah, PR itu sudah PR ya. PR-nya sekarang adalah bikin peta kota-kota ya, sebutkan nama imam-imam yang 10. Ya, Ustaz. 7 tadi sudah saya kan. Sekarang 10 imam tolong taruh di peta-petanya ya. Nah, clear. Lanjut. Menurut As-Suyuti, baru pada abad kedua Hijriah di Basrah orang mulai tertarik kepada imam-imam qiraat tersebut. Nah, clear ya, fase kemunculan tokoh-tokoh ahli qiraat. Sekarang ilmunya sudah, lanjut. Fase penulisan ilmu qiraat. Bersamaan dengan maraknya ilmu-ilmu keislaman dari ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu atau ilmu kesusastraan Arab, ilmu qiraat juga ikut semarak, yaitu dengan banyaknya ulama-ulama yang menghimpun qiraat yang mereka terima dari guru-guru mereka dan membukukannya. Masa penulisan ini dimulai pada pertengahan kedua di abad 1 dan terus berlangsung dengan lebih semarak pada abad-abad berikutnya. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa penulisan ilmu qiraat pada abad kedua sampai akhir abad ketiga belum menemukan bentuknya yang seragam. Ada sebagian penulis yang menghimpun qiraatnya satu orang seperti Yahya bin Mubarak al-Yazidi, wafat 202 Hijriah, yang menghimpun qiraatnya Abu Amr bin A'la. Mughirah bin Syu'aib al-Tamimi yang menghimpun qiraatnya Al-Kisai. Ada yang menghimpun lebih dari satu qiraat seperti Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, wafat 224 Hijriah, yang menghimpun qiraatnya 25 qori. Ismail al-Qadi, wafat 282 Hijriah, menghimpun qiraat 20 qori, dan lain-lain. Ya, jadi ada fase muncul tokoh. Ya, sekali lagi berdasarkan hafalan. Ya. Nah, semua orang tertarik. Di sana ada guru Quran, bagus bacaannya, makhraj sifatnya mantap, ya. Kemudian qiraatnya juga sempurna. Ya, mungkin berbondong-bondong orang belajar di sana, terus mulailah menulis. Ya. Nah, menulisnya ada yang 1 doang. Sudah selesai di sini, ada yang nambah lagi 2. Ya, 2. Jadi 1 kitab, 2 tokoh yang diambil. Ada yang sampai 20 guru ditulis semuanya. Ya, tapi semuanya masih apa? Berserakan kemana-mana. Nah, setelah itu muncul fase penyederhanaan. Silakan.
Fase penyederhanaan qiraat. Pada awal masa penyusunan ilmu qiraat seperti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Abu Hatim Al-Sijistani, Abu Ja'far Al-Tabari, dan seterusnya, istilah qiraat 7 atau qiraat sab'ah belum dikenal. Ketika itu mereka menulis ilmu qiraat tidak hanya terbatas pada 7 imam qiraat saja, tetapi mencakup seluruh imam yang dianggap memiliki riwayat qiraat Al-Quran. Sebab pada masa itu belum dikenal pembagian dan pengelompokan qiraat berdasarkan validitas sanad menjadi qiraat mutawatirah, masyurah, ataupun syadzah. Syadzah. Syadzah ya. Kalau mau panjang pakai ketemu tasdid lah. Syadzah. Ataupun syadzah. Boleh. Terus. Hal ini berlanjut terus hingga pada awal abad ketiga Hijriah. Seorang ulama qiraat bernama Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Mujahid Al-Tamimi yang dikenal dengan sebutan Ibnu Mujahid, lahir tahun 245 Hijriah. Beliaulah yang menyusun kitab Al-Sab'ah fil Al-Qiraat, yang kemudian setelah itu para ulama qiraat memakai istilah Al-Qiraat As-Sab' atau qiraat 7 untuk menyebut 7 imam qiraat yang dianggap mutawatir. Nah, inilah Ustazah, tokoh utama yang menjadikan Quran itu menjadi qiraat sab'ah. Ya, Ibnu Mujahid. Ya, beliaulah yang paling terkenal sempurna di dalam masalah sanad Quran, paling kuat Qurannya. Ya, sanad Qurannya itu tidak diragukan lagi ya, semua orang kalau sudah beliau bicara Quran semua nurut. Ya, lanjut Ustazah. Paradigma pemikiran Ibnu Mujahid dalam karyanya Kitab As-Sab'ah fil Al-Qiraat yang kemudian lahir istilah Al-Qiraat As-Sab' turut mempengaruhi pemikiran beberapa karya ulama qiraat yang lahir sesudahnya. Di antara kitab-kitab qiraat yang dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Mujahid yaitu Al-Tashir fil Al-Qiraat As-Sab' karya Abu Amr Ad-Dani, Hijr Al-Amani wal Wajah Tahani karya Imam As-Satibi, Siraj Al-Qari Al-Mubtadi karya Abu Al-Qasim Al-Baghdadi, dan semua kitab yang menjadi syarah kitab Asy-Syatibiyah. Nah ini munculnya Al-Imam Ibnu Mujahid ini kan membuat fenomena luar biasa ya, viral kalau bahasa kita. Ya, mutawatir, viral. Wah, setelah itu diikuti oleh siapa? Abu Amr Ad-Dani ya, kemudian disempurnakan oleh Imam Syatibi ya, sampai kemudian nanti setelah itu ada yang namanya siapa? Ibnu Jazari. Ya, lanjut Ustaz. Fase penyederhanaan rawi-rawi. Perlu diketahui bahwa dalam kitab Al-Sab'ah karya Ibnu Mujahid yang dibicarakan di muka, setiap imam qiraat mempunyai rawi-rawi. Jumlah rawi atau perawi tersebut masih beragam. Ada yang 3, ada pula yang 5, dan seterusnya. Pada abad ke-5 Hijriah, terdapat ulama yang bernama Abu Amr Ad-Dani yang menulis kitab At-Tashir fil Al-Qiraat As-Sab'. At-Taisir fi Al-Qiraat As-Sab', menyederhanakan rawi atau perawi yang pada setiap imam menjadi 2 saja, yaitu Imam Nafi diambil 2 perawi, yaitu Qalun dan Wars. Kedua, Imam Ibnu Katsir diambil 2 perawi, yaitu Al-Bazzi dan Kunbul. Ketiga, Imam Abu Amr diambil 2 perawi, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. 4, Imam Ibnu Amr diambil Ibnu Amir, Ustaz. Ibnu Amir beda ya. Ya beda ya. Ya. Abu Amr tadi di mana kotanya? Ibu Amr mana tadi? Yang ketiga. Di peta tadi loh, Ustaz. Mekah, Madinah, setelah itu Basroh. Kalau Ibnu Amir Damaskus. Oh, bukan Kufah ya. Ya, Kufah 3 ini baru sebentar lagi. Ya. Nah, makanya petanya dihafalin dulu kota-kotanya, setelah itu taruh imamnya, enak. Iya. Oke, lanjut. Keempat, Imam Ibnu Amir diambil 2 perawi, yaitu Hisam dan Ibnu Dakwan.
5. Imam Asim diambil 2 perawi, yaitu Syu'bah dan Hafiz. Ke-6, Imam Hamzah diambil 2 perawi, yaitu Khalaf dan Khalad. 7, Imam Khalad itu bacanya. Khalad. Ya. Panjang yang la-nya kedua. Khalad. Khalad. Ya. Nggih. Imam Al-Kisai diambil 2 perawi, yaitu Abu Al-Haris dan Duri Al-Kisai. Nah, di sini ada yang agak aneh sedikit, Ustaz. Ada yang sebagai imam 7, ada yang sebagai Double ya? double. Coba siapa yang double? Siapa yang double kira-kira? Apa ya Ustaz? Kholat ya Ustaz ya. Koordinasi sama teman-teman di... Enggak, yang 7 dulu, belum 10 ya. 10 nanti. Imam Ad-Duri coba saya lihat. Ad-Duri ada berapa di situ? Ad-Duri ada 2. Ya, pertama di mana? Di Imam Abu Amr, Yang kedua? yang kedua di Imam Al-Kisai. Itu sama enggak orangnya, Ustaz? Mungkin beda, Ustaz. Mungkin beda. Ya udah PR ya. Imam Ad-Duri ini dia orang yang sama atau beda? Dah, lanjut. F. Fase kemunculan Imam Asy-Syatibi, wafat 590 Hijriah. Bagi kalangan yang menekuni qiraat, pilihan terbanyak dalam mempelajari ilmu qiraat adalah qiraat sab'ah versi Imam Asy-Syatibi. Padahal sebenarnya masih banyak lagi kitab-kitab yang bermaterikan qiraat sab'ah seperti Al-Muqarrar karya An-Nashr, Al-Kafi karya Ibnu Syuraih Al-Ru'aini, Al-Iqna karya Ibnu Khalaf An-Nawi, Al-Ansari, Al-Alan. Al-I'lan. Al-I'lan karya As-Safrawi dan lain-lainnya. Jika ingin melanjutkan ke jenjang qiraat asyarah atau qiraat 10, maka tinggal mempelajari kitab Ad-Durrah Al-Muddi'ah Imam Ibnu Al-Jazari yang menghimpun qiraatnya Imam 3 sehingga genap 10 qiraat. Kumpulan dari kedua kitab yaitu Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah dinamakan Al-Qiraat Al-Ashr Asy-Syughra karena riwayat yang dipakai adalah hanya menggunakan ulama qiraat dari kawasan barat atau Maghribah seperti Mesir, Andalus dan lain-lain. Ya. Jadi tingkatannya tadi nggih, kalau mau belajar qiraat sab'ah cukup Imam Syatibi. Ya, versinya sabahnya Imam Syatibi ya, yang saya pelajari dengan Kiai Yasin Sako. Kitabnya seperti ini nih. Aduh, Mas tolong. Ya, Al-Wafi Syarah Syatibi. Walaupun banyak ya. Riwayat qiraat itu banyak, tetapi yang paling mudah sudah ini. Insya Allah ini sudah mencukup ya, mencakup semua qiraat sabah selesai ya. Kemudian kalau mau naik tambah Ad-Durrah. Ad-Durrah saya belum ada di sini. Ya, di pesantren kemungkinan nanti kita cari ya. Nah, Durrah itu masing-masing hanya apa? Thoriq Syatibiyah. Ya, artinya hanya 2 perawi, setelah itu satu jalur semuanya. Ya. Nah, di Ad-Durrah yang 3 itu juga sama, dipilih satu jalur semuanya. Ya, makanya disebut dengan Thoriq Syatibiyah. Ya, cara Imam Syatibi menyederhanakan perawi ya. Nah, setelah itu kalau mau berkembang 7 tambah 3 ini kan namanya 10. Ya, sedang ya. 7 tambah 3 namanya 10. Tapi 10-nya ini dengan 2 kitab ya, Syatibi tadi dan juga kitab Ad-Durrah tadi ya. Itu disebut qiraah asrah sughra. Ya, disebut qiraah asrah sughra ya. Nah, kalau mau mencakup semuanya, nanti tersebar di namanya An-Nashr ya. Setelah ini, silakan dibaca Saudara. G. Fase kemunculan Imam Ibnu Jazari wafat 833 Hijriah atau 1429 Masehi. Setelahnya Imam Asy-Syatibi, penulisan ilmu qiraat masih terus berlangsung baik yang berkaitan dengan qiraat 7 atau lebih dari itu.
Yang paling menarik dari perkembangan ilmu qiraat pada fase ini adalah pemilihan qiraatnya 10 imam qiraat sebagai qiraat yang mutawatirah. Selebihnya adalah menjadi qiraat syadzaz yang tidak bisa dikategorikan sebagai bacaan Al-Quran. Pemilihan qiraat 10 imam ini didukung banyak sekali ulama qiraat karena sudah memenuhi 3 kriteria bagi diterimanya suatu qiraat, yaitu mutawatir, sesuai dengan Rasm Utsmani, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, clear ya. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari ini ya, beliau dari mana sih? Jazari itu mana? Jazari. Tahu Ustaz, mana? Kalau Imam Syatibi dari mana? Andalusia, Ustaz. Ya, jadi ilmu Quran itu ternyata berkembangnya itu di Andalusia. Ya, Andalusia, Mesir itu disebut sebagai ulama Maghribiyah, ulama Barat. Kalau kita ulama Eropa. Ya, nah sedangkan ilmu dari Syam ya, termasuk Kufah, kemudian Palestina ya, kemudian Irak, Mekah, Madinah itu disebut sebagai masyariqah atau orang timur, ya ulama timur. Ya, nah di dalam qiraah 10 tadi ya, yang Sabah maupun yang Asra Sugro tadi itu mayoritasnya masih ulama mana? Mesir dan Andalus. Ya, sedangkan Ibnu Jazari mengumpulkan lagi ternyata bacaan qiraat yang lain ada juga ulama masyariqah ya, di mana Irak ada, di Kufah Basra ya, kemudian di Syam juga banyak, di Mekah Madinah juga banyak, maka dikumpulkan menjadi Asra Kubro dengan memilih ya yang paling kuat di antara mereka ya. Silakan lanjut Saudara. Pada tahun 774 Hijriah, ketika Ibnul Al-Jazari berumur 24 tahun, pengajaran qiraat di Damaskus, kota kelahirannya, mulai dipegangnya setelah sebelumnya berpindah-pindah kota demi kota. Pada masa berkelana itulah Imam Ibnul Al-Jazari menyusun buku An-Nashr fil Al-Qiraat Al-Ashr, Tayyibah An-Nashr, dan lain-lain. Jadi payah Imam Ibnul Jazari yang dituangkan dalam kitab An-Nashr fil Al-Qiraat Al-Ashr yang paling berpengaruh ini adalah usahanya dalam menghimpun rawi-rawi dari Ahl al-Maghribah atau belahan barat dan al-Masyariqah atau belahan timur seperti dengan al-Masyariqah dari Ahl al-Maghribah dan Ahl al-Masyariqah atau belahan timur seperti Irak. Ini Irak kok atau Irak? Irak kalau mau bahasa Arab. Kalau Indonesia Irak udah. Seperti Irak, Kufah, Basrah, dan lain-lain. Sebagai misal, kalau Imam Al-Syatibi mengambil bacaan 2 rawi dari satu imam dan dari satu rawi diambil satu torik atau murid rawi ke bawah. Maka dalam An-Nashr, Ibnu Al-Jazari mengambil 2 torik dari satu orang rawi. Mana itu? Ya. Lanjut ya. Coba. Dari sini ada yang ditanyakan enggak? Mulai torik ini, sudah mulai torik nih. Ya, jadi yang menarik dari Ibnu Jazari ya, beliau itu mengisahkan ya ketika beliau berkelana kemana-mana ya, dimulai dari usia 24 itu. Nah, beliau mendapati semua rumah kaum muslimin itu ada kitab namanya Khirzul Amani. Ya, jadi kitab ini Ustaz, kitab aslinya ini syarahnya ini ya, Al-Wafi ini syarahnya. Khirzul Amani ini ya syarah Syatibiyah ini ya. Syatibiyahnya dulu itu pernah ada di setiap rumah-rumah kaum muslimin, udah kayak zikir pagi petang bagi yang punya ya. Udah kayak apa ya? Yasinan bagi yang yasinan ya. Udah kayak apa ya? Kayak Iqra. Kayak apa lagi? Ya. Sudah tersebar semuanya qiraat sab'ah, Masya Allah. Ya. Maka kemudian beliau meneliti lagi, oh ada bacaan yang lain selain ini, ya. Maka kemudian mengumpulkan Ad-Durrah, ya, menjadi 10, tambah lagi ya, karena Durrah itu masih pakai jurusnya Imam Syatibi, cuman satu qiraat, 2 rawi, 1 torik, ya, jalur-jalurnya. Kemudian disebar keliling-keliling segala macam, ya, dikumpulkanlah semuanya di An-Nashr atau Al-Qiraatul Ashr. Lanjut Ustaz, silakan. Dengan demikian, riwayat yang ada dalam kitab ini sangat luas.
Sudah tentu dengan banyaknya rawi, maka semakin banyak pula wajah-wajah qiraat atau versi bacaan. Oleh karena itu, qiraat dalam kitab ini dinamakan Al-Qiraat Al-Ashr Al-Kubra. Kemunculan kitab ini menjadi puncak prestasi penulisan kitab qiraat. Setelah itu tidak ada lagi kitab qiraat yang bisa menyamai prestasi ini. Jika ingin mempelajari qiraat Ashr sekaligus, maka yang paling lengkap saat ini adalah dengan mempelajari kitab An-Nashr atau Thayyibah An-Nashr, atau rangkuman materi yang ada dalam kitab An-Nashr dalam suatu qasidah, di mana sistemnya meniru Bait Asy-Syatibiyah, karya Ibnu Az-Jazari. Jadi singkat cerita ya, puncak penulisan ilmu qiraat ada di masa Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Ya, setelah itu udah ya semua hanya syarah-syarah. Ya. Penjelasan rinci dan seterusnya. Ada pertanyaan monggo sebelum lanjut. Kalau enggak lanjut, silakan. Ini jam berapa? Oh masih, lanjut lagi, monggo. Adapun mata rantai sanad 3 imam qiraat dan 2 perawinya menurut Thoriq ad-Durrah adalah sebagai berikut. 1. Abu Ja'far. 2 perawi Abu Ja'far adalah sebagai berikut. Ibnu Wardan, nama lengkapnya adalah Isa bin Wardan Al-Madani. Ia wafat tahun 160 Hijriah. Kedua, Ibnu Jammas. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Muhammad bin Muslim bin Jammaz Al-Madani. Ia wafat tahun 173 Hijriah. Kedua, Yakub. 2 perawi Yakub adalah sebagai berikut. Pertama, Ruwais. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Al-Mutawakkil Al-Lu'lu'i Al-Basri. Ia wafat pada tahun 238 Hijriah. Kedua, Rauh. Nama lengkapnya adalah Abul Hasan Rauh bin Abdul Al-Mu'min Al-Basri Al-Nahwi. Ia wafat pada tahun 234 Hijriah. Ketiga, Khalaf. 2 perawi Khalaf adalah sebagai berikut. Pertama, Ishaq. Nama lengkapnya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Utsman bin Abdillah Al-Marwazi Al-Baghdadi. Ia wafat pada tahun 286 Hijriah. Kedua, Idris. Nama lengkapnya adalah Idris bin Abdul Al-Karim Al-Haddad Al-Baghdadi. Al-Baghdadi. Nah, ia wafat pada tahun 292 Hijriah. Ini Al-Baghdadi juga, Ustaz. Ini salah ketik aja ini. Oh ya. Nah, PR-nya sebutkan perawi-perawi yang ada di 10 ini, yang 3 ini ya, yang dia ada di 7. Ya. Perawi-perawi 10 yang ada Pokoknya juga yang ada 3 tokoh ini kan punya 2 murid. Ya. Nah, siapa saja yang di antara, berarti berapa tokoh ini? 6 tambah 3, 9. 9 tokoh ini yang tersebut di 7 tadi siapa begitu? Cari nanti, ya, jangan sekarang. Oke, lanjut, Sada. Ada pertanyaan? Daripada saya ditanya, mending saya nanya, kan? Nah, gini, Sada. Sering orang menyebut ya, Thoriq Syatibiyah. Kalau ini Thoriq Thayyibah. Sebenarnya Syatibiyah dan Thayyibah itu tidak bisa dipertentangkan. Oke. Karena Thayyibah itu ya bagian dari di dalamnya itu ada Syatibiyah. Nangkep nggak salah kira-kira? Syatibiyah bagian dari Thayyibah. Ya, maksudnya di dalam Thayyibah itu ada Syatibiyahnya gitu. Iya. Nah, clear ya? Nah, lanjut. Jadi kalau ada ulama menyampaikan misalnya, ini Thoriq Thayyibah, ini Thoriq Syatibiyah, maksudnya apa? Bahwa Thoriq Syatibiyah begini, Thayyibah lebih umum itu ada yang macam-macam selain ini, begitu ya. Itu ungkapan istilah untuk memudahkan pembelajar ilmu Quran, ilmu qiraat terutama. Lanjut, Ustaz.
Yang 52 itu ya Ustadz, tambah 5 itu. Nggih. Nah, itu ada dalam Thayyibah. 5. Ragam kiroat pasca Ibnu Jazari dan masa kini. Pertumbuhan dan perkembangan ragam kiroat apabila dicermati dapatlah ditarik benang merah bahwa masa keemasan perkembangan dan eksistensi ragam kiroat Al-Quran dan keilmuannya atau ilmu kiroat telah berlangsung berabad-abad dimulai dari abad pertama sampai masa kodifikasi ilmu kiroat pada permulaan abad kedua Hijriah. Lalu dari permulaan abad kedua sampai sistem kiroat sab'ah oleh Ibnu Mujahid, wafat 245 Hijriah, kemudian arus pembelajaran ilmu kiroat berfokus pada kiroat sab'ah yang dipelopori Ibnu Mujahid. Lanjut ya. Lanjut. Masa keemasan kiroat sab'ah pada periode berikutnya adalah era Imam Asy-Syatibi, wafat 990 Hijriah. Yaitu setelah ia menyelesaikan karya besarnya As-Satibiyah yang bahannya disadu dari kitab At-Taisir karya Abu Amr Ad-Dani. Sebagai catatan, kalau Imam Ibnu Mujahid itu bentuknya esai, Ustaz. Ya, bentuknya itu kayak karangan tulisan, ini begini, ini begono, ini begini, begitu. Ya. Sedangkan kalau Imam Asy-Syatibi, ya, karya Ibnu Mujahid itu dibikin qasidah. Ya, dibikin puisinya. Ya, maka kemudian cara pembelajaran yang sangat efektif zaman dulu ya, quantum teaching gitu ya. Cara menghafalkan ilmu yang mudah itu dengan apa? Dengan lagu, ya. Seperti ya Jazari ya, contoh dari Syatibiyah ini misalnya, bada'tu bi bismillahi fin nadmi awwala tabaraka rahmanan rahiman mau'ila. Jadi semua bait ini ya, total ada berapa bait ini? Ribuan bait. Ya. Ada 1173 bait Ustaz. Semua ujungnya itu la ya, la semua la. Ya. Nah, ini bikin begini kan nggak gampang. Ya, la 1000 coba. Ya, 1173 lebih lengkapnya. Ya, ujungnya la semua. Ini karya terdahsyat ya dari ilmu qiraat ya. Demikian. Lanjut. Ketenaran? Dari mana Ustaz? Ketenaran. Ketenaran Imam Asy-Syatibi melejit ke seantero dunia Islam. Sehingga Imam Ibnu Al-Jazari wafat 833 Hijriah pernah berkata, hampir dipastikan setiap rumah atau di daerahnya ditemukan naskah dari kitab ini. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Padahal Ibnu Jazari dengan Imam Syatibi jaraknya berapa tahun? 50-an ya? 833 dikurangi 590. 200-an lebih, saudara. Oh ya, 200. 200-an lebih ya menyebarnya karya Imam Asy-Syatibi ke seluruh pelosok negeri. Ya, lanjut. Puncak keemasan ilmu qiraat adalah pada era Imam Ibnul Jazari, yaitu ketika ia merampungkan karya terbesarnya yaitu An-Nasr fi al-Qiraat al-Ashr, yang kemudian dinazomkan sendiri dalam Thayyibah An-Nashr. Ya, jadi kalau Thayyibah An-Nashr itu bentuknya sama dengan Imam Syatibi, bentuknya nazom. Ya, tapi kalau Nashr, An-Nasr fi Qiraat al-Ashr itu bentuknya esai. Ya, dinazomkan menjadi Thayyibah An-Nashr. Lanjut, Ustaz. Namun sesudah masa dekade Imam Ibnu Al-Jazari hingga akhir abad 20, sekitar dekade tahun 70-an, seperti halnya ilmu-ilmu keislaman yang lain telah mengalami masa keredupan, minimal dalam kondisi stagnasi. Hal ini melanda di hampir semua belahan dunia Islam, tentunya termasuk di Indonesia. Penyebab utama kondisi demikian, penulis belum mendapatkan data yang akurat. Namun boleh jadi mayoritas umat Islam menggunakan alasan pragmatisme. Artinya, mereka tidak mau berpayah-payah menghabiskan waktu lama untuk belajar ragam qiraat Al-Quran berikut keilmuannya. Sebab dengan menguasai salah satu versi bacaan Al-Quran saja sudah cukup, sebagaimana anjuran hadis,
Faqra'u ma tayassara min. Bacalah bacaan mana yang kamu anggap mudah. Ya ini ya. Jadi umat Islam itu kadang kalau dikasih bonus itu ya udah bonusnya aja dah. Ya kalau baca Quran dah yang mudah saja ya. Sampai ada di antara umat Islam ini ya yang kalau sholat selalu apa? Kulhu sama kuliah. Saking mengamalkan apa? Faqra'u ma tayassara min. Ya maksudnya nggak begitu ya. Maksudnya itu cari ayat-ayat yang indah, gunakan itu untuk membaca ya, dan jangan dibaca dalam Quran kecuali itu sudah mudah untuk kita lantunkan ya. Makanya setoran terbaik adalah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sholat kita sudah menggunakan setoran Quran kita, nanti menuju surga bisa setoran langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu impian indah dari para ahlul Quran ya. Baik, lanjut Ustaz, silakan. Dewasa ini institusi yang masih tetap eksis dengan mengajarkan ilmu qiraat di kota-kota Mesir berkat perhatian Universitas Al-Azhar adalah seperti Syubro Ya. Bani Suwaif dan di Tanta, bahkan sampai kajian qiraat syadzahnya. Al-Azhar Ya. syadzahnya. Al-Azhar tidak berpangku tangan, akan tetapi seluruh dunia Islam dihimbaunya untuk menggalakkan kembali dan ikut andil melestarikan ragam qiraat Al-Quran, termasuk kajian keilmuannya. Hal ini tercermin dengan adanya fatwa Majma' al-Buhus atau Lembaga Riset Al-Azhar Kairo pada Muktamar 6 tanggal 20-27 April 1971, yang diantara komponen keputusannya sebagai berikut. Perihal yang berhubungan dengan macam qiraat Al-Quran, Muktamar bersepakat bahwa qiraat atau macam bacaan Al-Quran adalah bukan hasil ijtihad, akan tetapi sebagai tauqifi yang berpegang teguh pada riwayat yang mutawatirah. Muktamar merekomendasikan agar pembaca Al-Quran menggalakkan untuk tidak hanya membaca qiraat hafaz saja, demi menjaga eksistensi macam qiraat baku yang lain dari terlupakan dan kemusnahan. Menghimbau dan mengajak kepada segenap negara-negara Islam untuk menggalakkan belajar mengajar ragam qiraat Al-Quran pada lembaga pendidikan khusus oleh para pakar qiraat terpercaya. Ya. Dan yang bisa kami ikuti ya di Indonesia ini ya baru di Kiai Hasim Sakho. Ya, beliau itu setiap hari Kamis pada subuh ya dulu ya sebelum Covid ini. Ya kemarin baru 2 hari yang lalu itu malam hari jam 8-an pada Isya ya beliau membuka majelis lagi. Ya baru itu ya. Makanya yang memungkinkan untuk bisa belajar qiraat ke ahli qiraat kami sarankan ikut ya, kawal kemurnian, kesucian atau ragam-ragam qiraat ini jangan sampai musnah. Ya, mudah-mudahan ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang berpegang kepada ilmu fardu kifayah insya Allah dicerdaskan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mudah-mudahan nanti juga markas Imam Qaulun ini juga kelak ada ya kajian qiraatnya sampai asroh sugro, asroh kubro, bahkan kita sedang membuat kaderisasi riwayat syadzah. Ya sudah ketemu guru-gurunya, tinggal mempersiapkan murid-muridnya. Nah, demikian saja. Ada pertanyaan sebelum lanjut silakan. Kalau tidak dibaca sebagai penutup, himbauan silakan. Himbauan Majma' al-Buhus Al-Azhar tersebut setidaknya telah membangkitkan kembali kesadaran negara-negara Islam. Paling tidak lama sejak lahirnya fatwa tersebut, di Saudi Arabia telah berdiri kuliah Al-Quran wa ad-dirasat al-Islamiyah yang diantara mata kuliahnya dititik beratkan pada kajian ilmu qiraat mutawatirah. Mata kuliah ilmu qiraat juga diajarkan di Universitas Ummu Al-Qura, Makkah, dan Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Belakangan di Universitas Khartoum, Sudan juga diajarkan, bahkan sampai di program pasca sarjana. Di Indonesia, dengan berdirinya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Institut PT IKI, Jakarta, namun sayang mulai tahun 2016 Masehi, perhatiannya mulai berkurang, sebab di strata 1 atau S1 hingga dialokasikan 1 semester.
Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta hingga saat ini masih istiqomah mengalokasikan selama 6 semester untuk mata kuliah ilmu qiraat di strata 1. Bahkan pada tanggal 27 Agustus 2016, IIQ Jakarta membuka program S3 yang diantara konsentrasi kajiannya adalah ilmu qiraat dan ilmu Rasem Usmani. Tidak ketinggalan Akademi Al-Quran Wonosobo dan Padang, di antara mata kuliahnya adalah kajian ilmu qiraat. Dan sejak tahun 1989, Institut Agama Islam Negeri IAIN seluruh Indonesia, khususnya pada Fakultas Usuluddin, ada kajian ilmu qiraat, walaupun hanya 1 semester. Tidak ketinggalan pada tahun 2010 Masehi, Pesantren Al-Hikam Depok mendirikan perguruan tinggi strata 1 bernama Sekolah Tinggi Kuliatul Quran khusus laki-laki dan tanpa dipungut biaya, di mana mahasiswa yang diterima adalah mereka yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Keterangan perguruan tinggi ini juga mengalokasikan 6 semester untuk mata kuliah ilmu qiraat. Nah, ini ya, perkembangan di Indonesianya ya. Di luar negeri, alhamdulillah. Di luar negeri itu yang lulusan asli Quran dari universitas luar negeri ya, di kerajaan Saudi Arabia itu hanya Kiai Hasim Sakho dan Kiai Fatoni. Ya, guru-guru Quran selain mereka belum ada yang selevel SS-nya itu model Quran. Ada Kiai Agus Salim, ya beliau jurusan bahasa. Kemudian ada beberapa guru-guru yang lain, itu juga jurusannya bukan jurusan Quran. Yang betul-betul hanya jurusan Quran, Hasim Sakho. Lanjut saja, penutup. Barangkali mengingat qiraat sab'ah sudah mulai dikenal dan memasyarakat di Indonesia, namun mayoritas umat Islam masih merasa asing dan bertanya-tanya. Oleh karenanya, masyarakat banyak yang meminta fatwa kepada Lembaga Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Rekomendasi fatwanya MUI Pusat pada tanggal 2 Maret 1983 merekomendasikan bahwa qiraat 7 wajib dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya. Anehnya pada tanggal 23 Mei 1983, Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta juga telah mengeluarkan fatwa mengenai keberadaan qiraat 7 yang substansinya menghimbau agar para pencinta pembaca Al-Quran tidak membiasakan membaca Al-Quran, pembacaan Al-Quran yang suci itu di dalam upacara atau pertemuan keagamaan dan lainnya dengan cara qiraat sab'ah atau mengulang-ulang satu ayat dengan cara bacaan yang berlainan ejaannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa termasuk para ulama juga masih banyak yang belum begitu paham tentang hal ihwal qiraat sab'ah. Ibarat gayung bersambut, sejak tahun 2002, tepatnya pada seleksi Tilawatul Quran STQ di Mataram, Nusa Tenggara Barat, qiraat Al-Quran atau qiraat sab'ah, qiraat 10, termasuk salah satu cabang yang ikut dimusabakohkan. Nah, sampai sini perjalanan kita tentang ilmu qiraat ya. Sekilas lintas paparan sekilas tentang qiraat yang disampaikan oleh Kiai Fatoni. Ada pertanyaan monggo Ustaz? 5 menit. Kalimat anehnya itu Ustaz, kenapa ya? Anehnya gitu. Pada tanggal Yang mana? Yang paragraf berapa? Anehnya pada tanggal 23 Mei itu malah kebalikan ya. Malah tidak boleh ya, tidak terlalu dihimbau. Itu kok aneh. Paragraf keberapa Ustaz? Dekat footnote 30 Ustaz, di atas itu. Kan ada di paragraf kedua. Oh, anehnya. Kok kalimatnya anehnya gitu kan. Jadi setelah dianjurkan tapi malah tidak boleh gitu ya maksudnya. Oh ya, jadi setelah banyak yang baca malah dilarang gitu. Ya kenapa? Karena pada bingung, karena orang pada nggak tahu ilmunya begitu Ustaz. Maka untuk menghindari memain-mainkan Quran nggak boleh gitu. Yang melarang MUI DKI aja kayaknya Ustaz. Nggih, ya karena nggak ngerti MUI DKI-nya. Nggih, ada lagi?
Kalau tidak cukup Ustaz nggih berarti? Ustaz, kalau mempelajari qiraat-qiraat ini hukumnya apa Ustaz? Hukumnya fardu kifayah Ustaz. Fardu kifayah ya. Nggih. Harus ada supaya nggak punah. Baik, Ustaz. Nggih, ada lagi? Ingat ya, kalau fardu ain itu menjadikan kita wajib selamat. Ya, standar lah. Kalau fardu kifayah itu menjadikan kita cerdas. Kalau nanti ada istilah spesialis spesialisasi. Ya, ilmu-ilmu kifayah ini ya menuntut masyarakat ada yang spesial dalam bidang apa. Ya, biasanya orang yang mau terjun di masalah ilmu yang fardu kifayah, dia akan menjadi pinter, cerdas, spesial dalam hal tertentu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan barangkali? Ini pesertanya cuma berdua ya? Nyimak Ustaz. Oh. Alhamdulillah. Di Jakarta hujan Ustaz dari pagi. Oh. Jadi di sini mendung. Saya udah banjir nih Ustaz. Ya. Ustaz Wirda di Bekasi. Pasti. Oh ya Allah. Suryani Jakarta. Iya, saya Jakarta. Ustaz Murni? Sekarang di Bandung, Ustaz. Masya Allah. Yang lain, Hongkong ada kan? Hongkong Ustazah Walimah. Nggih ada, terus Kalimantan juga ada. Kok jadi ngomongin daerah? Nggih cukup nggih, kita tutup karena ini kan direkam ya. Bisa jadi nanti ada yang mempublish atau bagaimana. Kita tutup dengan kafatul majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, Allah jadikan kita mujahid dalam Quran ya, sebagai pejuang-pejuang Quran, sebagai ahlul Quran wa khasatuh yang dikhususkan dengan kenikmatan yang luar biasa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi kehidupan kita, keturunan kita, anak cucu kita semuanya menjadi ahlul Quran insyaallah taala. Atas ya, kalau kita mulai dari sekarang ya, generasi kita ini di-Qur'ankan semuanya. Saya yakin ya, orang yang sudah cinta dengan Quran nggak rela kalau keluarganya, keturunannya nggak cinta juga dengan Quran. Saking manisnya, saking indahnya, saking ya nggak bisa berkata-kata ya, nikmatnya berquran, mencintai Quran ya, yang mudah-mudahan terus kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.